Halo Pak Rizal dan teman-teman komputasiawan, perkenalkan kami dari kelompok Petungan yang terdiri dari Widianto, Atvis, Muhammad Akbar Syahputra, Muhammad Fayad, dan saya sendiri Putu. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami yaitu Petungan. Nah, berikut adalah daftar isi yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini yang terdiri dari deskripsi Petungan itu sendiri, kemudian fitur-fitur yang ada pada Petungan, dan juga teknologi yang kami gunakan beserta alasannya. Yang pertama adalah deskripsi dari Petungan. Petungan merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan user untuk melakukan bill splitting dari sebuah resip yang terdiri dari pesanan beberapa orang. Petungan telah mengimplementasikan konsep multi-tenancy, di mana user yang menggunakan aplikasi ini akan memiliki view dan database logiknya masing-masing, namun tetap dalam satu aplikasi yang sama. Berikutnya adalah fitur Petungan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk fitur yang pertama pada aplikasi perhitungan ini adalah fitur autentikasi. Fitur autentikasi adalah fitur yang secara fungsional adalah cara aplikasi dalam mengidentifikasikan penggunanya. Pengguna yang dimaksud di sini adalah pengguna yang telah terdaftar. Terdapat dua fitur utama pada fitur autentikasi ini. Yang pertama adalah fitur sign in untuk langsung masuk ke dalam aplikasi perhitungan agar bisa menggunakan layanan aplikasinya. Dan juga ada fitur sign up untuk melakukan pendaftaran atau pembuatan sebuah akun untuk menggunakan aplikasi perhitungan. Dan data atau informasi yang diperlukan dalam melakukan proses autentikasi ini adalah nomor telepon. Kenapa nomor telepon? Karena di sini kami melihat terdapat bahwa sifat keunikan dari nomor telepon yang dimiliki dari setiap orang atau setiap pengguna yang akan menggunakan aplikasi perhitungan ini. Maka dari itu, ini akan mengurangi resiko terjadinya duplikasi data pada database yang kami miliki. Oke, next. Selanjutnya ada fitur verifikasi. Fitur verifikasi ini adalah lanjutan dari fitur autentikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari nomor telepon yang kami dapatkan dari proses autentikasi, dilakukan verifikasi dengan cara mengirimkan one time password atau OTP ke SMS dari nomor telepon yang telah terautentikasi. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna yang memasukkan nomor telepon yang telah terautentikasi tersebut adalah benar-benar pengguna yang memiliki nomor telepon tersebut untuk menggunakannya pada aplikasi perhitungan kami. Oke, next. Selanjutnya ada fitur profile dan karena aplikasi kami akan diperlukannya sebuah interaksi antar pengguna, maka dari itu akan diperlukan informasi atau data umum yang lebih dari sekedar nomor telepon saja. Dan di sini kami terdapat beberapa data yang diperlukan, yaitu foto profil, terus ada username, lalu ada nama lengkap, dan ini sifatnya bisa di-customisasi atau customize oleh pengguna itu sendiri. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fitur selanjutnya adalah fitur grup. Fitur ini berfungsi untuk mengelompokkan beberapa pengguna terdaftar yang ingin menggunakan layanan perhitungan secara bersama-sama. Setiap pengguna dapat membuat kelompoknya sendiri sesuai dengan keinginannya. Jumlah anggota dari kelompok tersebut juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari split bill yang ingin dilakukan. Next. Selanjutnya adalah fitur split bill. Fitur ini merupakan fitur utama dari aplikasi perhitungan. Fitur ini berfungsi sebagai pembagi tagihan yang akan ditagihkan kepada masing-masing pengguna yang terlibat dengan split bill yang dibuat. Split bill dapat dibuat oleh pengguna dengan memasukkan beberapa menu item seperti nama produk, total biaya, keterangan tambahan seperti pajak, diskon, dan lainnya. Next. Fitur yang terakhir adalah fitur payment. Fitur payment ini merupakan kelanjutan dari fitur split bill, di mana pengguna yang telah memiliki tagihan harus membayar tagihan tersebut dengan menggunakan fitur ini. Fitur ini menggunakan Sendit Payment Gateway yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi menggunakan berbagai sumber dana. Next. Untuk teknologi yang kami gunakan, next. Kami membagi menjadi dua bagian besar, yaitu front end dan back end. Untuk front end sendiri terdiri dari dua bagian yang besar, yaitu bagian development dan juga bagian cloud. Untuk development sendiri kami menggunakan kerangka kerja Next.js, dan untuk
komputasi awan kami menggunakan Vercel platform. Next. Untuk tech stack dari frontend sendiri, aplikasi yang telah terbuat terdiri dari Tailwind CSS sebagai utility CSS, Framework JS sebagai kerangka kerja JavaScript, Firebase untuk autentikasi nomor telepon, Twin Macro CSS, Recapptcha untuk prevent bot, lalu Framer Motion untuk animasi yang terdapat pada aplikasi. Selanjutnya, fitur dari Vercel yang disediakan terdiri sebagai berikut, dan kelompok kami menggunakan beberapa fitur pilihan seperti contoh fitur infinite scalability, sehingga jumlah server yang disediakan akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah request yang masuk ke dalam aplikasi, terlihat pada kiri atas. Lalu selanjutnya fitur yang disediakan adalah fitur immutable state, sehingga proses terakhir pada aplikasi front-end dapat tersimpan ketika server secara mendadak mengalami kegagalan dan mengharuskan untuk restart ulang server. Selain itu juga terdapat fitur automatic failover. Fitur ini memungkinkan user request untuk diarahkan ke edge server yang paling optimal sehingga mempercepat respon time. Lalu fitur unik terakhir yang kami gunakan adalah image optimization untuk mempercepat pengambilan aset statik pada aplikasi web sehingga mempercepat render image pada aplikasi ketika pengguna mengakses aplikasi. Dari berbagai fitur yang telah disediakan, kami menggunakan Vercel sebagai layanan komutasi awan kami karena mempermudah hosting. Juga Vercel yang merupakan adalah founder dari kerangka kerja Next.js. Lanjut, Vercel Platform as a Service menggunakan AWS Lambda sebagai wadah untuk menyimpan aplikasi frontend yang tersimpan. Lalu AWS Lambda sendiri merupakan FaaS atau Function as a Service yang disediakan Amazon Web Service. Infrastruktur Vercel sendiri terdiri dari proxy yang digunakan untuk menjadi sisi yang menerima request dari pengguna dan melanjutkan request tersebut ke Lambda function yang dituju. Dalam hal ini adalah aplikasi Next.js kami. Lalu Lambda yang disediakan oleh AWS terdiri dari banyak region atau wilayah. Use case-nya seperti contoh ketika pengguna mengakses halaman website kami dari Jakarta, maka request akan diarahkan ke AWS Lambda milik Vercel terdekat, yaitu wilayah Singapura. Next, frontend yang telah kami buat, telah kami deploy di GitHub, repositorinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya. Selanjutnya untuk aplikasi backend ini kelompok kami menggunakan Google Cloud untuk infrastruktur cloud dan juga untuk aplikasi Sentry sebagai monitoring logging dan error. Lalu dengan untuk database, aplikasi kami menggunakan PostgreSQL untuk framework database-nya. Selanjutnya untuk pembuatan aplikasinya, kelompok kami menggunakan Django REST Framework. Next. Untuk arsitektur backend ini terjadi di dua penyangga utama, yaitu Google Cloud Run dengan menggunakan sistem auto-scaling dalam auto-scaling group, dan load balancer yang mengoptimalkan jumlah request yang masuk untuk dibagi ke masing-masing sistem dalam auto-scaling group. Selanjutnya, database menggunakan Cloud SQL dengan framework PostgreSQL dan menggunakan sistem master and slave, sehingga lebih optimal dalam mengalami request dari aplikasi backend. Next. Untuk repository backend dapat diakses di link berikut. Untuk SAS maturity model dari aplikasi perhitungan, untuk SAS maturity model dari aplikasi perhitungan telah mencapai level 4 dari SAS maturity label, yaitu scalable, configurable, dan multi-tenant efisien. Level 4 ini adalah level tertinggi dalam model maturity SAS. Level ini menggabungkan konfigurasi dari level multi-tenancy level 3 dengan skalibilitas sehingga memungkinkan untuk menambahkan instance software baru secara transparan dan secara langsung ke dalam auto-scaling group dengan bantuan load balancer yang tugasnya memaksimalkan pemanfaatan penyimpanan dan sumber daya lainnya. Setiap data dari tenan disimpan secara terpisah dan jumlah penyewa jumlah tenan yang tidak terbatas dapat diakomodasi secara mulus dan dengan menyelesaikan jumlah server di backend untuk memenuhi permintaan saat ini. Next. Untuk aplikasi perhitungan sendiri dapat diakses di link berikut untuk aplikasi demonya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.